Halo semua, perkenalkan saya Tria Fatmasari dengan NIM 2301516008003. Di sini saya membuat video pembelajaran dengan materi ide pokok fase B kelas 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Bapak Renda Yuryananta. Halo adik-adik, perkenalkan kakak Tria Fatmasari. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi ide pokok. Nah, setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdapat ide pokok. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan ide pokok? Jadi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok juga bisa disebut dengan gagasan utama, pokok pikiran, dan gagasan pokok. Yang selanjutnya ada cara menentukan ide pokok. Bagaimana sih cara menentukan ide pokok itu? Jadi, cara menentukan ide pokok itu ada 4. Yang pertama, membaca keseluruhan paragraf secara cermat. Yang kedua, ada tandai ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, ada tandai info penting setiap paragraf. Dan yang terakhir, menentukan inti dari kalimat utama. Dan biasanya, gagasan pokok lebih singkat dari kalimat utamanya. Nah, yang selanjutnya ada letak-letak dari ide pokok. Yang pertama ada paragraf deduktif. Pada paragraf deduktif, ide pokok atau gagasan utamanya itu terletak pada awal paragraf. Ide pokok atau gagasan utama akan diutarakan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas sebagai kalimat pendukung. Karenanya, paragraf deduktif mempunyai alur tulisan dari khusus ke umum. Dalam paragraf ini, hal-hal yang menjadi inti pembicaraan telah disampaikan di kalimat awal sebelum menuliskan ide pendukung lainnya. Yang kedua, paragraf induktif. Pada paragraf induktif, kita dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama ada di akhir paragraf. Kalimat penjelas sebagai kalimat pendukung akan diutarakan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan ide pokok atau gagasan utama suatu paragraf. Itu sebabnya pada paragraf induktif memiliki alur penulisan dari umum ke khusus. Pada paragraf ini, awal kalimat membahas hal yang bersifat umum, kemudian baru ide pokoknya dituliskan di akhir kalimat. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran yang disebut juga dengan paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir. Meski terdapat 2 kali pemunculan kalimat utama, bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat utama itu hanya sebagai bentuk pengulangan gagasan utama sekaligus untuk mempertegas informasi yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya kakak mempunyai contoh soal agar dapat membantu kalian lebih memahami materi yang telah kita pelajari. Bacalah paragraf sebagai berikut. Olahraga secara teratur memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Aktivitas fisik seperti berlari, bersepeda, atau berenang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, olahraga juga membantu mengatur berat badan dan mengurangi resiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Nah, di contoh tersebut kakak udah memberi warna yang berbeda sebagai ide pokoknya. Jadi dalam paragraf tersebut termasuk ke dalam paragraf deduktif karena ide pokoknya terletak di awal paragraf. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian lebih mendalam, kakak mempunyai latihan soal. Yang pertama, bacalah paragraf berikut dengan cermat. Kemacetan lalu lintas di kota besar terjadi karena pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan perluasan jalan,
Setiap tahunnya, ribuan kendaraan baru turun ke jalan, sementara kapasitas jalan tetap sama. Selain itu, perilaku pengendara yang tidak tertib juga turut memperparah kondisi lalu lintas. Hal ini dapat menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama dan meningkatkan polusi udara. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf di atas terletak di A. Awal paragraf, B. Tengah paragraf, C. Akhir paragraf. Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab soal tersebut? Kakak beri waktu selama 30 detik dari sekarang. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Pada awal paragraf. Karena dalam paragraf tersebut, ide pokoknya yaitu kemacetan lalu lintas di kota besar terjadi karena pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan perluasan jalan. Jadi, dalam paragraf tersebut termasuk dengan paragraf deduktif. Nah, untuk latihan soal yang selanjutnya, lengkapilah paragraf berikut ini dengan kalimat penutup yang paling tepat. Banyak siswa merasa cemas saat menghadapi ujian akhir. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan. Bahkan ada yang sampai merasa sakit perut karena tekanan belajar yang tinggi. Pertanyaannya, kalimat yang paling tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Oleh karena itu, tekanan ujian dapat berdampak pada kondisi fisik dan mental siswa. B. Ujian akhir memang harus dihadapi dengan serius oleh semua siswa. C. Beberapa siswa justru merasa lebih semangat ketika menghadapi ujian. Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab soal tersebut? Kakak kasih waktu 30 detik dari sekarang. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Oleh karena itu, tekanan ujian dapat berdampak pada kondisi fisik dan mental siswa. Dan pada paragraf tersebut, ide pokoknya terletak pada paragraf induktif. Nah, pada paragraf tersebut termasuk dengan paragraf induktif, karena letak ide pokok terletak di akhir paragraf. Untuk soal yang terakhir, bacalah paragraf berikut ini. Teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Saat ini hampir semua aktivitas mulai dari belanja, belajar, hingga bekerja dapat dilakukan secara daring. Perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya peran teknologi dalam kehidupan modern. Pertanyaannya, paragraf di atas termasuk jenis paragraf A. Deduktif, B. Induktif, dan C. Campuran. Ayo, siapa yang bisa menjawab soal tersebut? Kakak kasih waktu sekitar 30 detik dari sekarang. Ya, benar. Jawabannya adalah paragraf campuran. Karena dalam paragraf tersebut, ide pokok terletak di awal dan di akhir paragraf, yaitu teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia dan betapa pentingnya peran teknologi dalam kehidupan modern. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang ide pokok. Sekarang kalian sudah tahu cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Jangan lupa terus berlatih membaca dan mencari ide pokok ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar.